Tadahau, kembali lagi dalam Dunia Mandarin bersama Ivana. Hari ini, seperti janji gue di video yang sebelumnya, kita akan bahas bagaimana sih cara pesan makanan di restoran cepat saji di Tiongkok. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video gue sebelumnya, nanti cek di description box ya. Kalian bisa lihat di sana apa sih yang udah gue bahas, jadi sama video ini bisa nyambung. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton, langsung aja kita mulai dari menu makanan supaya teman-teman bisa punya gambaran. Oke, untuk menu yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini itu di atas juga ada judulnya. Ini adalah menu Mai Tang Lao atau McDonald's. Teman-teman bisa lihat ya. Kira-kira sama nggak dengan yang ada di Indonesia? Yang kedua, yang sedang kita lihat bersama, ini adalah menu dari Kentucky. Kentucky, masih ingat dong? Ya, betul sekali, ini adalah dari KFC. Yang ketiga, teman-teman bisa tebak nggak ini dari mana? Lihat dong, itu burgernya lebih gede kan dari restoran yang sebelumnya. Tepat sekali, ini adalah menu dari Han Pawang, yaitu Burger King. Dari restoran cepat saji ini nanti ada dua menu loh yang akan kita bahas. Tahu dong ini restoran apa? Di Shengke alias Pizza Hut. Di menu-menu makanan yang tadi kita sudah lihat, teman-teman bisa lihat kan, kebanyakan memang semua dalam aksara Han, jarang sekali ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk restoran cepat saji sebetulnya pegawainya, kasirnya itu biasanya sudah dilatih atau di-train untuk berbahasa Inggris. Tapi untuk namanya jaga-jaga, tetap aja menurut gue lebih baik kalau kita bisa pesan sendiri, kita tahu apa yang kita mau, dan pastikan lafal dan nada jangan sampai salah. Kenapa nada dan lafal tidak boleh salah? Itu untuk video yang berikutnya ya. Oke, kita mulai dari menu. Kalau misalnya kalian sampai di sebuah restoran cepat saji, misalkan kan KFC, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, itu kalian bisa bilang cai dan, cai dan, cai dan. Itu artinya adalah menu. Bilang aja cai dan. Harus hati-hati dengan nadanya. Cai itu nada 4, dan itu datar, jadi nada 1. Cai dan. Lalu kalau kalian mau bisa ditambahkan dengan bahasa tubuh, body language-nya cai dan, cai dan. Nah, kenapa gue kasih tahu kalian minta menu? Kenapa gue menyarankan kalian minta menu? Karena biasanya di menu itu kan ada gambar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian lupa, atau misalkan kalian mau memastikan apa yang kalian ucapkan atau apa yang kalian katakan itu benar sesuai dengan apa yang ada di kepala kalian, nah lebih enak kan kalau lihat dari menu, jadi lebih pasti itu pesannya nggak salah. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau misalnya sudah lihat menu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, gue akan kasih tahu kalian bagaimana menyebutkan hamburger. Hamburger, han pao pao, han pao pao, itu adalah hamburger. Sekali lagi ya, han pao pao, han pao pao. Itu cara untuk mengatakan hamburger. Lalu untuk makanan yang kedua yaitu ayam goreng. Nah, ayam goreng ini kan juga bisa kita temukan di restoran-restoran cepat saji tadi ya. Ayam goreng, cara mengatakannya adalah chaji, chaji, chaji. Cha-nya nada 2, naik. Lalu ji itu nada 1, chaji. Sekali lagi nggak pakai tangan ya, chaji. Oke, yang berikutnya di restoran cepat saji kan selain ada hamburger, selain ada ayam goreng, kita juga bisa menemukan nugget dan kentang goreng. Nah, untuk nugget itu nggak beda sama yang barusan. Kalian coba deh perhatiin, coba kalian dengarkan dengan seksama, apa sih yang sama? Jadi tolong kasih tahu aku ya di kolom komen. Cara menyebutkan nugget dalam bahasa Mandarin adalah ji kuai. Ji kuai. Sekali lagi.
薯条. Jadi untuk 薯条 ini dia nadanya yang pertama untuk kata shu itu nada 3, lalu tiao itu naik, nadanya nada 2. Nah kalau ketemu nada 3 dan nada 2 dalam satu kosakata, nah itu turun langsung naik lagi gitu, kayak lagi naik roller coaster. Kita coba sekali lagi ya. 薯条 itu guys, tadi untuk nugget dan kentang goreng. Sekarang kalian udah bisa deh pesan burger, kentang goreng, nugget, dan juga ayam goreng. Untuk yang tadi 4 kosakata menu makanan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bisa ditemukan di restoran KFC, McDonald's, Burger King ya. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya itu mungkin bisa kalian temukan di restoran seperti Pizza Hut. Nah, aku akan kasih tahu kalian gimana caranya menyebutkan pizza, makanannya. Lalu yang kedua adalah salad. Yang pertama, pizza ya. Pizza itu mudah sekali, diambil dari serapan bunyi. Cara penyebutannya seperti ini. Pizza. Nah ya untuk pizza ini, pi-nya nada 1 jadi datar, lalu sa-nya itu netral, jadi nggak perlu dikasih nada, tidak perlu dikasih tekanan yang terlalu berlebihan. Aku akan ulang sekali lagi, pizza. Gampang kan? Nah yang kedua ini juga nggak susah, salad itu dalam bahasa Mandarin cara menyebutkannya seperti ini. Shala. Nah, gampang kan? Mirip sekali bunyinya. Jadi untuk pizza dan salad ini keduanya diambil atau diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dari serapan bunyi. Untuk kata shala ini dua-duanya nadanya nada 1, jadi shala datar ya dua-duanya. Itu dia tadi makanan-makanan atau menu-menu makanan yang bisa kalian temukan di restoran cepat saji seperti McD, KFC, Pizza Hut, dan juga Burger King. Terus kalau kalau di restoran-restoran cepat saji kan biasanya juga ada paket ya. Biasanya kita bilang paket aja mbak. Nah kalau di sana juga bisa loh. Di sana juga ada paket, khususnya di McDonald's kali ya, dengan Burger King yang paling gampang. Untuk paket itu cara bilangnya adalah tao can. Oke, sekali lagi ya, tao can itu namanya paket. Jadi di dalam menu itu kalian bisa ketemu paket-paket makanannya, kalian bisa tunjuk gambarnya, atau kalian bisa bilang tao can apa. Nah di setiap restoran tuh beda-beda, ada yang sebutannya paket 1, paket 2, paket 3, atau juga ada yang menggunakan A, B, dan C. Nah untuk pelafalan A, B, C atau alfabet dalam bahasa Mandarin, mereka menggunakan lafal pronunciation-nya tuh seperti dalam bahasa Inggris, jadi A, B, C, D. Katakanlah kalian pergi ke sebuah restoran cepat saji, lalu kalian mau beli atau kalian mau pilih menu makanan paket A kayak gitu. Nah itu gimana cara bilangnya? Kalian bisa bilang seperti ini, A tao can atau tao can A. Itu mudah-mudahan sih pelayannya atau kasirnya yang menerima pesanan kalian paham apa yang kalian maksud. Atau sekali lagi aku kasih contoh yang lain, misalnya paket D kayak gitu ya, paket D. Kalian bisa bilang di tao can atau tao can di. Tao can ada tao can, tadi kalian bisa dengar tao can ada 4 dan ada 1. Oke, aku akan kasih tips untuk kalian sekarang. Tadi kan udah mulai dari menu, lalu kita belajar menyebutkan bagaimana nama-nama makanannya, lalu juga aku tadi udah kasih tahu kalian gimana caranya menyebutkan paket. Nah sekarang yang aku mau kasih tahu kalian adalah gimana kalian tahu itu ayam atau sapi atau juga babi.
Karena kan aku tahu sebagai orang Indonesia kita kan beragam ya, ada yang boleh makan babi, ada yang nggak boleh, ada yang alergi mungkin dengan ayam karena alergi untuk kulit atau apapun itu. Jadi ada juga mungkin yang Hindu yang nggak makan sapi. Nah, jadi aku sekarang mau kasih tahu kalian gimana kalian bisa tahu itu burger apa dari Hanse atau dari aksarahannya. Dan ini aku akan kasih tahu. Yang pertama ini adalah ayam. Kalian perhatikan Hanse-nya di sebelah sini. Kalian bisa lihat itu tuh seperti ayam yang ada jambulnya gitu loh. Kalau dilihat dari samping itu kayak ada ayam ya kan, kayak jambul ayam gitu. Nah itu bacanya ci itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu adalah sapi. Sapi dalam bahasa Mandarin cara menyebutkannya seperti ini, niu. Oke, kenapa Hanse-nya seperti itu? Kenapa aksaranya seperti itu? Karena sapi punya tanduk, ya kan? Sapi punya tanduk. Kalian bisa lihat yang sampingnya itu kayak tanduknya sapi gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Ngerti ya? Bisa kan? Ngebayangin? Halo, maaf ya, ini ada sedikit kesalahan teknis. Jadi untuk yang ketiga, Hanse atau aksara yang perlu kalian perhatikan di dalam menu itu adalah Chu atau babi. Nah, tipsnya supaya kalian ingat Hanse ini atau aksara ini, lihat bagian depannya. Ini tuh kayak babi, posisinya lagi kayak gini nih. Hanse seperti ini artinya makanan tersebut mengandung babi. Hati-hati ya. Tadi aku udah kasih tau kalian ya, ayam, sapi, dan babi. Nah, daging ayam, daging sapi, dan daging babi itu gimana cara nyebutinnya? Kalau tadi kan baru ayam, sapi gitu ya. Sekarang kita tambahin satu kata yaitu daging. Daging ayam, daging sapi, dan daging babi. Kalian hanya perlu menambahkan satu kata di belakang kosakata yang tadi, yaitu kosakata yang perlu kalian tambahkan adalah row. Jadi kayak R-nya tuh nggak R banget seperti bahasa Indonesia, tapi sedikit agak cadel gitu kayak di atas ini. Row. Jadi dia di tengah di mulut kita tuh kalau misalnya kita lagi melafalkan tuh kayak di tengah-tengah gitu. Row, oke? Row ini artinya daging, sorry. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang daging ayam, qirou, oke? Lalu kalau mau bilang daging sapi, niu rou. Jadi kalau misalnya kalian mau pesen burger nih, terus aduh gue nggak tahu nih gimana cara bilang burger ayam atau burger sapi, atau mungkin kalian ragu nih ada daging babi atau enggak, kalian bisa cek di menunya, cari karakter-karakter yang tadi sudah kita bahas. Satu tips lagi untuk semua teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya kalian benar-benar nggak yakin, atau misalnya kalian lihat di gambar burgernya kok kayaknya ada sesuatu tambahan ya, kok kayaknya bukan daging burgernya, bukan seperti yang biasa aku lihat kayak gitu. Nah biasanya tuh memang ada kan burger yang seasonal atau misalnya tuh limited gitu. Jadi misalkan lagi musim mau merayakan sesuatu, terus ada burger baru, menu baru. Nah itu kan biasanya mereka bikin tambahan-tambahan gitu ya di dalam burgernya. Isian burgernya tuh biasanya ada tambahan ham. Nah untuk ham, 90% aku bisa bilang ham di sana itu adalah babi. Jadi kalian juga perlu hati-hati. Terus kalau misalnya di menu makannya itu tidak tertulis hamnya daging apa, tidak ada Hanse yang tadi kamu lihat, yang kamu sudah belajar, itu tidak ada muncul di sana, tapi kamu lihat di gambarnya ada ham tambahan, kemungkinan besar itu hamnya adalah babi. Lalu kalau misalnya di dalam sebuah menu kalian tidak menemukan ada kata ci, kalian tidak menemukan ada kata nyo, berarti kemungkinan terbesarnya itu adalah menggunakan daging babi. Jadi kalian bisa ekstra hati-hati dengan yang pertama, kalian tahu bagaimana menyebutkan daging apa yang kalian mau.
Lalu yang kedua, kalian bisa cek dari aksara yang tertulis di dalam menu. Ini akan kasih tahu kalian semua gimana cara bilang saya mau, saya tidak mau, dan saya tidak makan. Oke, yang pertama, saya mau. Saya mau, oke? Saya itu 我 mau itu artinya 要 Jadi kalau mau bilang saya mau nama makanan ya, kalian bisa bilang 我要 Kalau misalnya kalian mau bilang saya mau ayam goreng. Oke, kita sekarang susun ya. Saya mau ayam goreng. 我要炸鸡。我要炸鸡。Atau mungkin kalian mau makan nugget. Nah, kalian bisa bilang 我要鸡块。我要鸡块。我要鸡块。Bisa kan? Aku akan beritahu kalian gimana cara bilang saya tidak mau, gue nggak mau gitu ya. Misalkan kalian diajakin sama teman kalian, ayo makan burger yuk makan ayam goreng yuk makan kentang yuk. Oke, kalian lagi nggak pengen, kalian bisa bilang 我不要。Makan apa? Sebutin menunya. 我不要，不要，我不要，我不要。Misalkan kalian lagi nggak pengen burger, kalian bisa bilang 我不要汉堡。Kalian bisa bilang sekali lagi ya, 我不要汉堡。Aku agak cepetin. 我不要汉堡。Itu dia tadi cara mulai minta menu. Lalu yang kedua itu nama-nama makanannya. Lalu yang ketiga itu adalah tips bagaimana kalian bisa tahu dagingnya daging apa dari menu. Dan yang keempat adalah pola kalimat. Nah, teman-teman, ini adalah pegangan kalian kalau kalian mau jalan-jalan dan survive, bisa pesan makanan apa aja di restoran cepat saji. Mungkin nanti kalian akan menemukan ya, di menu itu kan ada banyak jenis burger. Misalnya ada cheeseburger, ada Big Mac juga di McDonald's. Tapi menurut aku kalau misalnya udah lihat gambar, kalian kan lebih mudah ya. Jadi yang pertama, ingat kuncinya adalah minta menu. Terus kalau misalnya kalian minta menu, kalian paling mudah sih memang tunjuk gambar. Tapi kalau misalnya kalian mau challenge diri kalian bisa bilang 我要汉堡。Nah, nanti dari situ kan dia bakal kasih lihat tuh, biasanya si kasirnya atau pegawainya, pelayannya bilang, dia akan kayak tunjukin gambar-gambar burger. Nah, kalian bisa tunjuk deh gambar yang mana. Tapi seenggaknya sebelumnya kalian udah coba dulu untuk mengatakannya dalam bahasa Mandarin. Kayak gitu, jadi belajarnya pelan-pelan aja ya. Halo, maaf ya, ini kesalahan teknis satu lagi. Mudah-mudahan kalian tidak keberatan untuk mendengarkan video ini sampai selesai ya. Ini terakhir nih pola kalimatnya. Pola kalimat yang terakhir, kita belajar mengatakan saya tidak makan sesuatu. Nah, misalkan kita mau bilang saya tidak makan daging babi. Nah, kita bisa bilang seperti ini. 我不吃猪肉。我不吃猪肉。 Aku harap video ini berguna untuk kalian, khususnya yang mau ke Cina dan baru pertama kali mau ke sana, atau cuman mau sekedar iseng-iseng belajar untuk menambah pengetahuan. It's okay, belajar pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Dalam bahasa Mandarin, ingat aja lafal dan nada itu adalah hal yang paling penting. Jadi saat kalian belajar melalui video ini, pastikan
kalian ucapkan sesuai apa yang aku contohin. Lalu kalau bisa kalian rekam suara kalian. Lalu kalian bisa deh tuh dengerin ulang apa yang kalian ucapkan. Nah setelah kalian mendengarkan kembali apa yang sudah kalian rekam, lalu kalian bisa cek kembali sama nggak ya atau mirip nggak ya dengan apa yang sudah aku lafalkan. Dengan begitu lafal teman-teman, nada teman-teman bisa terlatih dan semakin baik. Video tentang menu makanan di restoran cepat saji dan bagaimana cara memesannya, aku rasa sampai di sini dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah jalan-jalan ke Tiongkok atau misalnya mau sekolah ke sana dan pertama kali ke sana bingung mau makan apa tapi tiba-tiba ingat videoku, jangan lupa ya kabarin aku. Aku akan sangat senang sekali kalau bisa membantu banyak teman-teman yang sedang belajar bahasa Mandarin. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan ketemu di next video. Next video gue akan bahas menu minuman, jadi jangan sampai kelewatan. Stay tune ya. 再见.